Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Anak Nai Saputra dari kelas 2D4 ITA dari dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menjelaskan modul dari framework Y tentang working with database. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, di sini ada YDAO. Nah, YDAO di sini merupakan metode untuk mengakses database secara lebih advance seperti query builder dan active record. Nah, terus jika kita lihat dari judulnya ini ada YDAO. Nah, DAO ini kepanjangannya adalah Database Access Object. Oke, itu. Jadi di sini langsung saja YDAO dibangun di atas PDO. PDO itu adalah PHP Data Object. Nah, PDO ini merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO ini menyediakan Object-Oriented API untuk mengakses database relasional. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti query builder dan juga active record. Nah, YDAO ini dapat langsung mendukung DBMS seperti yang biasa kita gunakan ada MySQL ini, terus yang lainnya ada seperti MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Kubernetes versi 9.3 ke atas, Oracle MS SQL versi 2008 ke atas. Baiklah, selanjutnya sini ada koneksi ke database. Oke, untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari YDB connection. Terus, akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen. Nah, contohnya seperti yang ada di atas ini nih, komponen. Nah, seperti ini. Lalu, Anda dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui YAPP-DB. YAPP-DB, oke. Itu. Terus, konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL untuk database lain. Pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contohnya, nilai properti DSN ini untuk database PostgreSQL adalah PGSQL.2 host sama dengan localhost port 5432 DB my database. Ini untuk contohnya. Baiklah, selanjutnya ada menjalankan SQL query. Baiklah, untuk SQL query ini sudah disediakan oleh Y2-nya ini. Jadi untuk contohnya yang ada di samping kanan ini seperti ini. Oke, ini ada contohnya. Terus, nah, untuk menjalankan SQL query ini, kita perlu memanggil fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia, seperti yang ada script ini. Nah, lalu ada catatannya, untuk menjaga presisi data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string atau teks, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numeric. Oke, untuk selanjutnya di sini ada binding parameter. Ya, secara singkatnya, binding parameter ini digunakan untuk menghindari terjadinya SQL injection. SQL injection ini bisa melewati dari inputan user, bisa dari get maupun postnya. Nah, untuk menghindari serangan SQL injection ini, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameter ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Nah, di sini ada contoh-contoh untuk yang binding parameternya. Di sini ada bind value, itu jadi untuk ngebind single parameter value. Terus ada bind values, pakai S, itu untuk ngebind multiple parameter value dalam satu pemanggilan. Dan ini yang terakhir ada bind param. Oke, contohnya seperti yang ada di samping ini. Nah, ya seperti ini. Baiklah, selanjutnya
ada menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah-perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar dapat juga dilakukan dengan memanggil metode seperti ada insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Ya, contohnya untuk contohnya seperti yang ada di sini. Untuk selanjutnya, sini ada meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Oke, di sini jika kita lihat ya, kenapa kita harus menaruh quote untuk membuat tabel dan kolom? Karena ketika kita menggunakan DBMS lainnya, karena ketika menggunakan DBMS jenis lainnya, kemungkinan ketika kita memberi quote secara literal itu kemungkinan akan menjadi error. Tapi jika kita menggunakan quote-nya dari ini, contohnya tuh seperti yang kurung kotak ini dan kurung kurawa ini. Nah, ini yang akan menghindari terjadinya error ketika menggunakan DBMS jenis lainnya. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada multiple DBMS. Nah, multiple DBMS ini adalah metode untuk mengakses lebih dari satu DBMS. Biasanya jika kita mengerjakan suatu proyek kecil, kita hanya menggunakan satu DBMS saja, karena memang tidak membutuhkan database yang banyak. Tetapi ketika kita mengerjakan suatu proyek yang cukup besar, atau ketika kita menggunakan banyak database, nah di sini kita perlu menggunakan multiple DBMS ini. Nah, dalam sistem yang besar atau kompleks, sekali kita dapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengalihkan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS slave. Nah, seperti yang ada di contoh ini ada slave config juga. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script samping ini. Nih, seperti yang ada di sini. Dengan konfigurasi seperti script samping, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS slave. Oke, itu selanjutnya ada bekerja dengan database skema. Sini IDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Sini metode-metode tersebut adalah pertama ada create table, itu fungsinya ya ini untuk creating table, terus ada rename table, ada drop table, terus ada truncate table, ada add column, rename column, drop column, terus ada alter column, add primary key, drop primary key, terus ada add foreign key, terus ada drop foreign key, create index, dan juga drop index. Nah, database skema ini berjalan pada IDAO ini. Jadi mungkin ketika kita menggunakan PDO, mungkin database skema ini tidak akan berjalan. Seperti itu. Selanjutnya, sini ada query builder. Query builder ini dibangun di atas IDAO. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Nah, penggunaan query builder ini normalnya membutuhkan dua langkah. Yang pertama ada membuat objek di DB query yang mempresentasikan SQL query. Terus yang kedua ada menjalankan metode query misal all dari YDB query untuk mengambil data dari database. Nah, ini untuk contoh scriptnya dalam menjalankan statement SQL seperti di bawah ini. Ini ya. Select ID email from user where last name sama dengan titik 2 last name, limit 10. Nah, di mana bind parameter last name ini diisi dengan teks journal. Oke, seperti ini. Terus catatannya, query builder secara otomatis akan menggunakan bind parameter. Oke, selanjutnya ini ada select. Select ini merupakan digunakan untuk memilih kolom. Misalnya ada query select ID email. Terus dalam SQL query ini seringkali kita
menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukan dengan contohnya seperti ini, query select. Di sini ada user ID, user email. Terus juga kita bisa menambahkan alias untuk kolom. Itu contohnya dengan seperti ini, query select ID pakai S, ID user, terus email, atau juga pakai sama dengan seperti panah seperti ini, ID user email. Nah, itu untuk menambahkan aliasnya. Lalu juga bisa untuk menggunakan fungsi dalam database. Itu caranya bisa menggunakan concat seperti ini, concat first name, terus spasi last name, as full name, email, seperti itu. Lalu ada juga dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih. Ini contohnya seperti ini, query select ID email, terus ada query add select last name. Oke, selanjutnya ada from. Metode from ini digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misal, contohnya seperti ini, query from user. Nah, Anda dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel. Itu contohnya seperti ini juga. Ada tabel user, terus juga ada user, ada post nih. Terus untuk menggunakan tabel alias dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini. Jadi di nama tabelnya user, terus juga ditambahkan aliasnya. Misalkan ini aliasnya dari usernya adalah U, terus ini ada post dan juga aliasnya, misalkan aliasnya dari postnya adalah P. Atau bisa seperti ini ya, U langsung dipanah user, P dipanah post. Nah, terus juga dapat menggunakan subquery pada from ini. Contohnya seperti ini. Subquery sama dengan new query select ID from user where status sama dengan 1. Nah, seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya ada where. Nah, where ini digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Misalnya ini contohnya seperti ini, query where status sama dengan 1, atau juga bisa dengan menggunakan bind parameter. Jadi jika menggunakan bind parameter bisa dengan status sama dengan titik 2 status, terus ini dalam kurung kotak ini titik status panah dollar status. Nah, terus juga ada larangan nih. Larangannya, jangan memasukkan variabel dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Jadi contoh yang harus dihindari, ini contoh yang harus dihindari itu contohnya seperti ini, query where maaf, baterai habis. Nah, oke. Jadi contoh yang harus dihindari itu ada query where status dollar status. Nah, seperti ini adalah contoh yang harus dihindari. Lalu Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND. Contohnya ada query where status panah 10 type 0 ID, ini ada 4815. Terus juga bisa menggunakan subquery pada where, contohnya seperti ini, user query sama dengan new query select ID from user. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, selanjutnya ada AND-WHERE dan juga OR-WHERE. Nah, metode AND-WHERE dan OR-WHERE ini digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misalkan ada ini status sama dengan 10, set sama dengan y. Terus query where status panah dollar status, query and where like title dollar search. Nah, kode di atas ini akan menggenerate query seperti berikut ini. Nah, akan menggenerate seperti ini, where status sama dengan 10 and title like y. Oke. Seperti itu. Lalu ada filter where. Nah, ketika kita membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat ditulis dengan ini contohnya, query filter where username panah dollar username, terus juga ada email
panah $email seperti itu. Terus jika variabel $email kosong sedangkan $username ada nilainya, maka query yang akan di-generate adalah hanya username-nya saja. Mirip seperti metode AND-WHERE dan OR-WHERE, Anda juga dapat menggunakan metode AND-FILTER-WHERE dan OR-FILTER-WHERE untuk menambahkan kondisi dalam sebuah query-nya. Selanjutnya di sini ada order by, group by, dan juga having. Pengurutan order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini, query order by, ID sort ascending, name sort descending. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode addOrderBy. Terus pengelompokan berdasarkan kolom group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contohnya ada $query group by ID status. Nah, Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode addGroupBy. Terus ada ini having. Having ini digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contohnya ada query having status 1. Terus juga Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian having ini pada sebuah SQL dengan memanggil metode addHaving. Oke, selanjutnya ada limit dan offset. Limit dan offset ini digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contohnya ini, query limit 10, panah offset 20. Jadi, untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misalkan ini contohnya ada MS SQL, query builder akan menggenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Nah, lalu ini ada query method. Contoh query methodnya ini di sini ada all, one, column, scalar, access, count. Jadi ada method all, ada query all, ada query one, column, scalar, access, count. Seperti itu. Ini juga untuk contohnya. Dan ini adalah fungsinya nih itu apa. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada batch query. Nah, batch query ini ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode ydbQuery.2all bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Terus pada batch query pada y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Seperti contoh pada samping ini. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Terus juga dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Contohnya query batch 10 ini. Oke, untuk part satunya mungkin sampai di sini dulu. Untuk sampai di batch query ini dulu untuk part satunya. Jadi untuk part selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi kurang lebih itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.